pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema optimasi SEO dan promosi di website atau landing page sendiri bersama narasumber Suryadin Laodang. Website atau landing page sendiri makin populer saat ini. Simak strategi optimasi SEO dan juga promosi untuk mendatangkan lead ke website atau landing page di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah siang ambil kalam, alam al-insan amalanya alam, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, bahagia sekali, bahagia banget. Kesempatan kali ini saya hadir kembali yang kali ketiga ya di program ini, dan agendanya adalah pengen kembali berbagi pengalaman berjualan online, memanfaatkan media digital untuk berpromosi. Ya, tentu yang paling utama dan yang paling penting adalah kita syukuri dulu kesempatan kali ini. Kita difasilitasi oleh IDEA dan luar biasa fasilitasnya. Banyak UMKM yang sudah bergabung dan itu sesuatu banget teman-teman sekalian. Ditambah lagi kita diberi kesehatan, kemampuan untuk belajar, listrik nyala, koneksi internet insya Allah lancar. Ini adalah sebuah rezeki yang luar biasa yang patut kita syukuri teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, mungkin beberapa di antara teman-teman sudah sempat nonton sharing materi saya di 2 sesi sebelumnya, baik di WA maupun di Facebook Marketplace ya teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian saya akan sharing tentang dunia SEO ya. SEO itu apa sih gitu ya. Jadi kalau mau membuka googling, kalau kita mau cari-cari informasi, maka SEO itu adalah salah satu pendekatan dalam dunia digital marketing, salah satu teknik dalam digital marketing yang termasuk umurnya paling tua gitu mungkin ya. Jadi sudah digunakan semenjak Google pertama kali muncul kurang lebih tahun 2004 dan sudah banyak pelakunya dan masih eksis sampai dengan hari ini. Nah, SEO itu adalah bagaimana memanfaatkan media-media promosi yang kita miliki, bagaimana memanfaatkan media-media digital yang kita miliki untuk kemudian membantu membackup penjualan kita dengan cara mendorong media online kita, mensupport media online kita, entah itu Facebook, entah itu Instagram, entah itu YouTube, entah itu artikel, entah itu website, yang didorong untuk kemudian masuk di halaman 1 pencarian Google. Jadi kalau orang masuk di Google, misalnya gitu ya, ngetik misalnya cowok paling ganteng se-Jogja gitu kan, maka muncul misalnya foto saya di situ. Nah, itu adalah salah satu teknik SEO. Misalnya misalnya host paling kece misalnya, atau moderator paling kece, muncul misalnya gambarnya dan profilnya Mbak Natali Indri di situ di bagian halaman-halaman awalnya mesin Google gitu kan gitu. Atau mungkin hijabers paling cantik misalnya gitu, muncul misalnya fotonya atau profilnya Mbak Ririn di sana gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan SEO. Nah, kalau dikaitkan dengan jualan, ketika misalnya orang nyari gitu ya, guest house termurah di Jogja, maka muncullah misalnya website dari guest house saya. Atau orang ngetik misalnya rental mobil lepas kunci di Jogja misalnya, maka muncul website saya, YouTube saya di situ di bagian-bagian awal pencarian Google. Nah, itu yang dimaksud dengan SEO. Kalau merujuk dari namanya, SEO itu adalah singkatan dari Search Engine Optimization gitu ya. Belibet yang nyebutnya gitu ya. Jadi Search Engine Optimization. Jadi bagaimana caranya kita mengoptimasi mesin pencari Google agar selalu memprioritaskan media online kita muncul di situ. Nah, supaya nggak ribet, maka bagi saya, karena kita tinggal di Indonesia, SEO itu bagi saya adalah supaya ento orderan gitu ya. Jadi ini sedikit maksa gitu ya pakai bahasa Jawa, supaya ento orderan gitu kan. SEO gitu. Itulah definisi SEO bagi saya. Nah, itu akan saya share pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian. Dan saya akan share tidak hanya melulu tentang website dan landing page, karena saya melihat beberapa peserta mungkin belum punya website, belum punya landing page, maka kemudian saya akan kombinasikan dengan media-media lain yang memungkinkan masuk halaman 1 Google, teman-teman sekalian. Sebelum saya lanjut, saya mohon izin perkenalan diri dulu, karena mungkin masih ada 1-2 yang belum sempat kenal, gitu ya. Jadi wajar ya, mohon izin dulu saya perkenalkan diri saya, teman-teman sekalian.
Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Suryadin Laodang. Saya tinggal di Jogja, tepatnya di daerah Piungan, Bantul, Jogja. Jogja paling timur, sudah dekat dengan Candi Prambanan dan perbatasan Klaten, Jawa Tengah. Tapi masih Jogja gitu ya. Saya aslinya dari Solo, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Aslinya dari Solo, tepatnya Sulawesi. Saya lahir besar di Sulawesi Selatan, lalu kemudian 97 memilih berdomisili di Jogja sampai dengan hari ini, dan kemudian membangun bisnis, membangun keluarga, membangun keluarga juga, membangun sekolah juga, semuanya di Jogja, teman-teman sekalian. Dan saya berdomisili di Jogja sekarang. Di dunia digital, dunia online, saya lebih dikenal dengan nama dosen jualan. Kenapa dosen jualan? Kebetulan saya punya background orang kampus. Sebelumnya lama saya di dunia pendidikan. Lalu kemudian tahun 2014, tanggal 25 April, saya tinggalkan semuanya itu. Kenapa saya tinggalkan? Ya tentu ada alasannya. Alasan pertama, meninggalkan pekerjaan di kampus karena pengen banyak waktu untuk keluarga. Yang kedua, pengen banyak waktu untuk ibadah. Dan yang ketiga adalah tolong jangan percaya dengan poin 1 dan poin kedua. Karena itu hanya kamuflase saja gitu. Jadi aslinya kenapa saya tinggalkan itu semua? Karena ya penghasilannya tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari gitu. Maka kemudian saya masuk di dunia online. Nah, alhamdulillah dari dunia online kami bisa eksis, bisa bertahan, bisa punya tim, bisa punya karyawan, baik saya maupun istri juga. Istri kebetulan juga pernah kerja bidan, lalu kemudian juga memilih untuk kemudian meninggalkan dunia kerja dan kami membangun bisnis online, teman-teman sekalian. Ya, silakan nanti di-follow akun Instagram saya atau TikTok saya, boleh di-follow. Itu adalah sebuah kewajiban karena kalau tidak di-follow nanti ilmunya tidak meresap nantinya. Gitu ya. Oke, ini sedikit perkenalan tentang dunia saya, teman-teman sekalian. Saya lebih banyak memang membangun institusi pendidikan karena itu memang background saya dan saya lebih enjoy di sana. Kemudian saya nulis buku juga. Ini ada beberapa buku yang saya tulis, teman-teman sekalian. Alhamdulillah bisa nulis buku. Ya, ini beberapa buku yang saya tulis ya. Nah, itulah sedikit cerita tentang saya ya, teman-teman sekalian. Sehari-hari saya standby di rumah mengurusi mengurusi lembaga, mengurusi kampus yang saya dirikan sendiri, namanya Kampus Dosen Jualan ya. Kenapa Kampus Dosen Jualan ya? Karena saya pengen membagikan ilmu-ilmu saya tentang dunia digital marketing kepada halayak ramai, kepada masyarakat Indonesia supaya semakin banyak pemain-pemain online. Alhamdulillah kita sudah berdiri selama 6 tahun. Nah, mari kita kembali tentang dunia SEO, teman-teman sekalian. Jadi SEO tadi adalah bagaimana caranya kita mengoptimasi, bagaimana caranya kita men-treatment, bagaimana caranya kita merawat, memperlakukan media online kita, media promosi kita, Pak Suryadin, baik itu website, landing page. Halo? Maaf Pak, ya. Layarnya ke stop, share screen-nya, mohon maaf. Mungkin boleh ditampilkan. Ya, memang sudah saya hentikan dulu, Pak. Oh, baik. Oh, memang saya putus. Ya. Baik, silakan. Jadi bagaimana kita menampilkan menampilkan media online kita, baik itu berupa website, landing page, YouTube atau dan lain sebagainya, agar bisa masuk di halaman satu Google. Nah, teman-teman sekalian, untuk bisa menguasai SEO, maka kemudian teman-teman tentu harus memiliki salah satu media itu tadi. Medianya bisa Facebook, bisa Instagram, bisa YouTube, bisa website, bisa landing page. Nah, setelah menguasai itu, teman-teman sekalian, maka yang teman-teman butuhkan adalah teman-teman harus menguasai apa yang disebut dengan kata kunci, ya. Teman-teman harus memiliki kata kunci. Nah, mari saya akan share kepada teman-teman sekalian kata kunci itu seperti apa, ya. Saya akan mohon izin kepada operator, saya akan share tentang bagaimana kita mengoptimasi kata kunci, bagaimana kita melakukan riset kata kunci dulu, ya, teman-teman sekalian. Oke, saya buka dulu Google-nya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini saya coba share cara sederhana, teman-teman sekalian. Ini pendekatan SEO yang saya coba. Jadi Anda bisa melihat, saya baru saja mengetik kata kunci grosir kaos tidy, ya. Kita pakai bahasa sederhana aja saja, bahasa Indonesia ya. Grosir kaos tidy ya, atau mungkin ada yang membacanya tidy. Dan Anda bisa lihat teman-teman sekalian, saya ketik di Google grosir kaos tidy, ternyata yang muncul di halaman Google itu ada Shopee, berturut-turut 2 kali Shopee muncul paling atas. Lalu kemudian ada muncul Instagram. Oke. Ini ada Instagram yang muncul, lalu kemudian Tokopedia, lalu kemudian ada Facebook. Oke, Anda bisa melihat di sini teman-teman sekalian. Artinya apa, teman-teman? Ada blogspot muncul.
Artinya apa, teman-teman sekalian? Untuk bisa menguasai halaman satu Google, Anda tidak harus punya website. Anda bisa menggunakan media-media lainnya untuk kemudian menguasai halaman satu Google. Nah, bagaimana kita melakukannya, teman-teman sekalian? Yang pertama, teman-teman, kita akan belajar dulu melakukan riset kata kunci dulu. Contoh kata, ini ada saya buat di Google, saya mengetik grosir kaos TD. Anda bisa lihat seperti ini, teman-teman sekalian. Oke, jadi saya ketik dulu pelan-pelan, grosir kaos TD, ya teman-teman sekalian. Dan inilah kata kunci yang sering orang cari, ya. Ketika orang mencari, ketika orang masuk ke Google dan mencari dengan mengetik kata kunci grosir kaos TD, ya TD gitu ya. Ternyata orang mengetiknya apa, teman-teman? Ternyata grosir kaos TD, baik itu grosir kaos TD Bandung maupun grosir kaos TD Pekalongan. Ini yang disebut dengan Google Suggest atau bahasa kerennya adalah Google Language. Inilah kata kunci yang sering orang cari ketika di Google. Maka teman-teman sekalian, ketika Anda buat YouTube, Anda buat Facebook, Anda buat Instagram, Anda buat website, Anda buat landing page, maka kata kuncinya nggak boleh jauh-jauh dari sini. Oke, mari kita baca. Ternyata ada grosir kaos TD Bandung, ada grosir kaos TD Pekalongan. Nah, saya coba yang Pekalongan dulu. Oh, ternyata orang mencarinya kaos TD Pekalongan. Nah, maka kemudian teman-teman sekalian, PR saya adalah karena ada yang mencari kata kunci grosir kaos TD Pekalongan, maka saya harus berbuat gimana caranya agar ketika orang mencari grosir kaos TD Pekalongan tadi, maka yang muncul di sini itu adalah website saya, Tokopedia-nya saya, fanpage-nya saya, Instagram-nya saya. Nah, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita baca dulu tingkat persaingannya. Kita lihat dulu tingkat persaingannya. Apakah persaingan kata kunci grosir kaos TD Pekalongan ini tinggi persaingannya? Jangan-jangan banyak banget pemainnya yang berkompetisi di kata kunci dulu. Maka kita lakukan teknik riset sederhana dengan seperti ini. All in, kita ketik depannya all in, ya. Title, ketik seperti ini, tab. Oke, teman-teman sekalian, ternyata saya ketik all in title, maka saya memberikan perintah kepada Google. Hai Google, munculkan kepada saya semua media-media online yang menggunakan kata kunci grosir kaos TD Pekalongan di bagian titelnya. Makanya tadi ada namanya all in title. Nah, ternyata begitu saya kasih kata kunci itu, ternyata hanya ada 2 pemainnya, kompetitornya ada 2. Artinya saya masih punya kesempatan 8 slot untuk kemudian masuk di pencarian Google. Karena satu hasil pencarian Google itu memiliki 10, ya, memiliki 10 entry di situ yang bisa masuk di halaman satu Google. Dan ternyata baru terisi 2. Artinya untuk kata kunci super ringan ini kita bisa menyasar yang seperti ini, grosir kaos TD Pekalongan. Nah, atas dasar ini kata kunci grosir kaos TD Pekalongan ini, inilah kemudian yang saya pakai untuk membuat media online. Media online-nya seperti apa? Saya akan demokan teman-teman sekalian. Saya coba mengajak teman-teman menggunakan media paling sederhana. Apa media paling sederhana itu? Salah satunya adalah kita menggunakan apa yang disebut dengan fanpage Facebook. Nah, gitu. Oh, bisakah fanpage Facebook masuk halaman satu Google? Oh, bisa. Saya sudah melakukannya sejak tahun 2012. Nah, kita masuk di Facebook dulu, teman-teman sekalian. Saya akan demo langsung gitu ya. Ini klik di tombol home. Kita tunggu, semoga kondisinya tidak jadi error ini ya. Oke, sebentar. Saya klik di tombol home seperti ini. Lalu kemudian pilih page di sebelah kiri ya, teman-teman sekalian. Ini ada page di sebelah kiri seperti ini. Ya, page atau halaman bahasa Indonesianya ya. Saya pilih page seperti ini. Oke. Lalu kemudian muncullah seperti ini teman-teman sekalian. Ke sebelah kiri ada tulisan Cereate Nyau Page ya, create new page. Oke ya. Saya klik di create new page-nya. Lalu kemudian di page name-nya saya tulis tadi apa? Grosir kaos TD Pekalongan. Biar enak dibaca, huruf pertamanya saya ganti dengan huruf besar semua, grosir kaos TD Pekalongan. Oke. Lalu kemudian ini ya tadi ya kata kuncinya saya copy kayak begitu. Lalu kemudian kategorinya saya isi berarti clothing ya. Clothing store boleh. Lalu kemudian deskripsinya saya isi dengan kayak gini, grosir kaos TD Pekalongan. Lalu kemudian saya tambahkan kata kunci yang muncul tadi yang sejenis gitu ya.
Tadi kan waktu saya ketik tadi grosir kaos TD tadi kan ada kata kunci lain yang direkomendasikan ya. Ini teman-teman sekalian tadi grosirnya. Oh ternyata ada grosir kaos TD Bandung dan grosir kaos TD. Maka kemudian di Facebooknya ini saya tulis seperti ini. Oke, grosir kaos TD Bandung. Saya tambahkan biar lebih komplit gitu ya. Grosir kaos TD misalnya tadi ada distributor kaos TD saya tambahkan kaos TD ya. Suka grogi saya. Nah, bisa dengan cara seperti ini ya. Jadi kata kunci 1, kata kunci kedua, kata kunci ketiga, kata kunci 4 boleh. Atau semua kali kata kunci tadi dirangkai menjadi kalimat yang enak dibaca boleh juga gitu. Ya, jadi ada merangkai kata kunci menjadi kalimat yang enak dibaca atau kita melakukan teknik keyword stuffing seperti ini ya boleh-boleh saja begitu ya. Tidak usah diperdebatkan lah urusan itu ya teman-teman sekalian. Yang penting kan teman-teman bisa mempraktekkan hasilnya. Sudah selesai teman-teman sekalian, lalu kemudian saya buat create page. Saya buat page ya. Kita tinggal nunggu prosesnya teman-teman sekalian. Oke. Sudah selesai. Lalu kemudian kita akan lihat ya ini dia semuanya ya sudah muncul seperti ini. Kemudian saya akan mengisi apa yang disebut dengan foto profilnya. Ini sesi foto profil, saya asal aja ya teman-teman sekalian. Aduh, saya ternyata nggak punya banyak koleksi foto, teman-teman sekalian. Ini asal aja ya untuk ngisi fotonya. Bolehlah, nggak apa-apa saya kira ya. Oke, saya isi foto profil. Lalu kemudian saya add foto sampul. Oke ya. Sudah jadi seperti ini. Lalu kemudian saya save. Oke, anggaplah sudah jadi seperti itu ya prosesnya teman-teman sekalian. Kita tunggu. Oke, berikutnya setelah jadi teman-teman sekalian, maka kemudian langkah berikutnya saya masuk di bagian sini. Ini ada bagian yang disebut dengan username ya di bagian ini teman-teman sekalian. Saya klik username-nya ini tadi. Lalu kemudian saya wajib menyamakan antara nama Facebook-nya tadi, nama fanpage-nya tadi dengan username-nya. Itu wajib sama ya. Saya ketik grosir kaos ya, kaos Tai di Pekalongan seperti ini ya. Boleh dengan cara seperti itu, boleh dengan pakai strip seperti ini ya boleh gitu kan ya. Boleh seperti ini, boleh. Oke. Nah. Oke, ternyata tanda itu nggak dibolehkan, sorry. Strip nggak boleh, jadi kemudian ya udah nggak usah dikasih tanda-tanda biasa aja. Ini saya create username ya teman-teman sekalian. Oke, dan oke, jadi saya bisa bikin seperti ini teman-teman sekalian ya. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah yang bisa kita edit lagi teman-teman sekalian. Ini ada pada bagian ini ada yang namanya add a button. Add a button ini Anda bisa isi dengan nomor WA Anda atau mau diarahkan ke Instagram Anda boleh, mau diarahkan ke website Anda boleh, atau kemudian mau diarahkan ke WA juga boleh-boleh saja begitu ya. Karena di sini memang ada fasilitas untuk itu ya. Ini edit send message-nya, teman-teman sekalian bisa mengarahkan itu ke WA-nya teman-teman. Sebentar. Nah, ini ada bisa diarahkan ke WA ya. Ini tinggal pasang nomor WA-nya di sini. Ini Indonesia. Lalu kemudian di sini taruh 81327087397. Oke, nanti akan ada kode verifikasi masuk di WA saya dan nanti saya tinggal memasukkan kode verifikasinya agar itu bisa segera di approval nantinya gitu ya. Ternyata sudah masuk, betul sekali teman-teman, 50271 confirm berhasil, kita tunggu. Oke ya. Harus diulang, nanti teman-teman bisa mengedit di situ ya. Ini kayaknya saya salah memasukkan, nanti teman-teman bisa mengedit nanti masukkan di situ ya. Bisa diatur nanti gitu. Oke. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, Anda sudah buka ini, langkah berikutnya setelah tadi mengisi itu semuanya, maka teman-teman masuklah di edit page info ya. Aduh, kenapa ini?
semua kondisinya tidak ada masalah. Oke, sebentar. Oke, mana tadi? Fanpage-nya tadi sudah kita buat. Kita cek dulu. Ini tadi ya, grosir kaos di Pekalongan. Kita buka lagi. Coba kita masuk di setting. Sorry, seharusnya di page info ya. Masih nunggu dulu. Kayaknya ada trouble. Oke, sudah. Nah, nanti setelah tadi memperbaiki foto profil, foto sampul, lalu kemudian masuk di nomor WA-nya tadi, lalu kemudian teman-teman masuk di sini name, username, deskripsinya diisi. Ya, deskripsinya tadi seperti ini teman-teman sekalian. Diisi deskripsinya. Lalu kemudian alamatnya nanti tolong dilengkapi ya seperti biasanya. Oke, lalu kemudian di sini ada impresum. Impresurnya boleh Anda isi lengkap. Produknya juga isi dengan kata kunci yang sama tadi. Lalu kemudian ada additional information juga Anda lengkapi. Lalu kemudian kalau sudah dia otomatis nyimpen. Maka teman-teman sekalian, selesailah kita membuat satu fanpage yang kemudian kita setting untuk dia masuk halaman satu Google gitu. Jadi fanpage bisa dengan cara seperti itu. PR Anda selanjutnya adalah tinggal membuat itu tadi ya. Tinggal teman-teman tadi membuat itu fanpage-nya menjadi hidup. Jadi diisi postingan-postingan sehingga nanti ketika berhasil masuk halaman satu Google, Anda berpotensi fanpage-nya masuk di ketika nanti masuk di Google dan orang membuka fanpage Anda, maka kemudian ada potensi teman-teman sekalian untuk dihubungi oleh calon pembelinya tadi. Ya, gitu cara bermainnya. Memang tidak serta-merta hari ini kita bikin lalu kemudian masuk halaman satu Google. Tentu butuh yang namanya teman-teman sekalian proses gitu ya. Prosesnya apa? Prosesnya adalah teman-teman rajin-rajinlah mengisi postingan di fanpage-nya agar fanpage-nya hidup dan kemudian oleh Google itu dianggap bersahabat. Nah, dengan bersahabat itu maka potensi Anda muncul di halaman satu Google akan semakin besar. Oke, itu tadi kalau kita menggunakan Facebook, teman-teman sekalian. Apakah masih ada cara lain? Oh, masih banyak cara lain yang bisa kita pakai. Nah, selain Facebook, teman-teman sekalian, kita bisa menggunakan Instagram. Oke. Instagram akan seperti apa bermainnya? Mari coba kita share ya cara bermainnya di Instagram. Oke. Sebentar, mana tadi ya? Nah, ini dia. Oke. Di Instagram pun juga bisa, teman-teman sekalian ya. Instagram juga bisa masuk halaman satu Google dengan catatan teman-teman betul-betul memperhatikan kaidah-kaidahnya ya. Kaidah-kaidah kaidah-kaidah penggunaan kata kunci di Google ya, teman-teman sekalian. Oke. Saya coba masuk lagi, teman-teman sekalian. Ini saya coba demokan di Instagram seperti apa sih kaidah SEO itu ya, teman-teman sekalian. Saya coba misalnya ketik sepatu kulit wanita ya, teman-teman sekalian. Nah, saya masuk di Google, saya masuk di mesin pencarinya Instagram. Orang masuk di mesin pencarinya Instagram itu kalau dia belum pernah belanja, dia belum kenal dengan salah satu brand sepatu kulit wanita, maka dipastikan dia akan masuk di sana dan apa yang diketik mereka akan masuk mereka akan masuk di mesin pencari Instagram mengetik kata kunci yang dia inginkan karena dia pengen beli sepatu kulit wanita, maka yang diketik adalah sepatu kulit wanita. Nah, teman-teman sekalian, begitu saya ketik sepatu kulit wanita, maka muncullah urutan paling atas adalah sepatu kulit wanita ini, dan yang ini. Mari kita coba lihat. Kenapa akun ini muncul di halaman 1? Kenapa ini ranking 2? Kenapa ini ranking 3? Kenapa ini ranking 4? Dan kenapa ini ranking 5? Oke, teman-teman tadi saya mengetik Saya mengetik sepatu kulit wanita di Google, maka Anda bisa lihat teman-teman sekalian akun mana yang muncul ya. Akun mana yang muncul? Akun yang muncul adalah akun yang pertama ini, ranking kedua yang ini, lihat ya. Lalu kemudian muncul yang ini, oke. Lalu kemudian muncul yang ini, lalu kemudian muncul yang ini. Pertanyaannya teman-teman sekalian, oke. Pertanyaannya teman-teman sekalian,
Oke. Dari sekian banyak ini, 5 akun ini, mana akun yang paling, mana akun yang paling bagus di mata mesin pencari atau mesin SEO gitu ya. Oke, coba kita lihat teman-teman sekalian. Ya, akun yang pertama saya ketik sepatu kulit wanita dan kebetulan nama akunnya sepatu kulit wanita. Inilah yang menyebabkan akun ini muncul di halaman atas pencarian karena nama akunnya adalah sepatu kulit wanita, sepatu underscore kulit wanita. Google langsung mencarikan yang ini. Yang kedua, yang akun kedua ini dia tidak muncul di sini, tetapi munculnya di sini. Sepatu kulit wanita, bagian belakangnya wanita gitu ya. Nah, di Instagram ini yang disebut dengan username, ini yang disebut dengan full name, yang ini disebut dengan bio. Lalu kemudian akun ketiga, dia muncul sepatu kulit wanitanya di sini dan di sini munculnya. Yang keempat, ini juga muncul sepatu kulit wanita di nama akunnya ini, muncul dia juga di sini, ya. Lalu muncul 2 kali ya di sini, di sini. Lalu kemudian yang paling keren menurut saya adalah yang ini. Lihat teman-teman sekalian, akun Instagram ini sangat menghina, ya, sangat menghina harkat martabat para pengguna para pengguna Instagram, gitu ya. Followernya 3.000, postnya 0, ya, postingannya 0, tapi masuk ranking 5 besar. Apa yang menyebabkan? Lihat, tadi kita mengetik sepatu kulit wanita, maka kemudian dia tak ada kata kunci sepatu kulit wanita di sini juga muncul, di sini juga muncul. Nah, mesin pencari baik Instagram sendiri maupun Google, dia akan selalu merujuk ke 3 poin ini. Username, full name, dan bio. Dia akan memprioritaskan akun-akun yang memiliki ini. Yang memiliki ketiga kata kunci itu tertanam di username, di full name, dan di bio-nya. Tetapi kenapa ini kalah dengan yang ini? Karena yang ini akunnya dirawat, interaksinya bagus, impresinya bagus, karena dia sudah ada postingan. Itu lebih disukai lagi oleh mesin Instagram dan mesin Google. Nah, itu tadi analogi kalau kemudian kita menggunakan media berupa Instagram. Nah, sekarang saya akan share untuk sesi berikutnya adalah bagaimana kalau kemudian kita menggunakan YouTube, teman-teman sekalian. Di YouTube, teman-teman sekalian, relatif sama sebenarnya adalah pada persoalan ketepatan kita menggunakan kata kunci. Ya, teman-teman sekalian. Saya coba buka YouTube, teman-teman sekalian. Di YouTube juga, teman-teman sekalian, Anda bisa menggunakan kata kunci seperti yang Anda targetkan. Contoh, ini saya contohkan saja. Salah satu yang sudah pernah ada sebelumnya. Saya coba share dulu, sudah saya share di layar dulu ya. Ya, ini ada di layar. Teman-teman sekalian, di YouTube saya coba jual ini, ketik ini ya. Jual cumi asin. Nah, ini salah satu murid saya yang pernah belajar di tempat saya dan kemudian dia jualan cumi asin dan alhamdulillah bisa tembus pasar ekspor. Lihat teman-teman sekalian, saya mengetik jual cumi asin dan dia muncul di YouTube dengan kata kunci jual cumi asin dan bisa Anda lihat videonya muncul di urutan teratas. Mari kita lihat apa keunggulannya dia. Teman-teman sekalian, saya akan membongkar. Kenapa dia muncul paling atas? Satu, dia di judul videonya ada kata jual ikan asin, channelnya jual ikan asin, di deskripsi videonya ada juga ikan asin juga yang kemudian dijual. Ada cumi asin ditaruh di sini. Kita lihat videonya teman-teman sekalian. Seperti apa videonya? Kami menjual cumi asin 500 gram dengan harga 30.000. Yang tertarik dengan produk kami, silahkan menghubungi lewat telepon, SMS, ataupun WhatsApp ke 0813 3179 0701. Oke, itu tadi contoh videonya
yang bisa dipakai untuk kemudian masuk halaman satu Google. Oke, itu tadi media sosial yang bisa teman-teman pakai. Oh, so, ini masih suaranya masih jalan ya, sebentar. Saya matikan dulu. Oke. Nah, masih ada nggak media lain yang bisa dipakai untuk kemudian Anda sharing masuk juga di halaman satu Google? Oh, masih banyak sekali gitu. Salah satunya adalah Anda bisa menggunakan Medium, ya. Ini tempat kayak kita bikin artikel, kayak kita bikin website, tapi dengan tampilan yang lebih gampang, ya teman-teman sekalian. Anda bisa menggunakan sebuah aplikasi yang namanya adalah Medium, teman-teman sekalian. Ya, saya coba share kepada teman-teman, ya. Sudah saya share sebenarnya kemarin ya di materinya teman-teman sekalian. Sebentar, saya buka dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Teman-teman nanti file tutorial membuat aplikasi Medium ini, membuat website dengan gratisan pakai medium.com ini, nanti cara-caranya, tutorialnya akan saya bagikan, akan dibagikan oleh teman-teman dari Edia kepada Anda untuk kemudian bagaimana Anda bisa membuat website hanya dengan menggunakan Medium, teman-teman sekalian ya. Saya tentu tidak akan meng-share-nya secara detail karena waktu yang sangat terbatas. Tapi singkat saja, teman-teman sekalian nanti silakan bikin media website berupa Medium. Kalau Anda bisa Blogspot ya boleh Blogspot, boleh pakai WordPress ya boleh, pakai Wix ya boleh, apapun boleh gitu ya. Tapi kali ini saya akan share yang lebih gampang, yaitu adalah Medium. Ini saya punya aplikasi Medium web base ya. Jadi saya tinggal bikin daftar di situ. Lalu kemudian saya nanti bisa nulis artikel di sini teman-teman sekalian. Ini ada saya bisa nulis artikel di sini dan kebetulan saya sudah siapkan artikelnya. Saya siapkan dulu artikelnya ya. Oke. Ya, saya siapkan dulu artikel. Nah, ini dia. Nah, ini saya sudah punya artikelnya, teman-teman sekalian. Jadi memang kalau untuk menulis artikel, untuk masuk halaman satu Google, ya tentu teman-teman memang salah satu syaratnya adalah teman-teman harus punya apa yang disebut dengan artikel. Ya. Artikelnya harus disiapin sehingga nanti teman-teman tinggal memposting. Ini saya masuk di Medium, saya ulangi ya dari awal. Teman-teman, bagaimana cara membuatnya? Karena ini cara membuatnya butuh penjelasan panjang. Saya lompatin saja, tapi nanti akan saya kasih tutorialnya pada teman-teman sehingga bisa praktek. Saya hanya akan demo bagaimana cara membuat tulisan di Medium ya. Ini setelah buat Medium, klik di sini di nama profil Anda, klik write a story, buat sebuah story. Oke. Lalu kemudian tadi artikel yang saya punya tadi saya taruh di sini teman-teman sekalian. Saya tinggal paste saja ya. Mohon maaf. Lalu kemudian ini tadi judulnya saya taruh di bagian judul tentunya ya. Ini judul. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ini saya cuma bisa nulis artikel di sini. Lalu kemudian kalau saya pengen menambahkan gambar, ya tinggal nambahkan gambar saja. Karena memang ada fasilitas itu di sini. Saya enter misalnya di sebelah sini. Ini muncul di sini. Saya bisa insert gambar, insert picture di sini, teman-teman sekalian. Sebagai contoh saja gitu ya. Oke. Nah, tutorialnya nanti sudah saya buatkan buat teman-teman. Nah, inilah cara sederhana membuat website tanpa harus berlangganan domain, tanpa harus langganan hosting, tanpa harus ribet. Nah, salah satunya Anda bisa menggunakan Medium gitu ya, teman-teman sekalian. Dan ini kelebihannya adalah lumayan cepat untuk masuk halaman satu Google. Nah, jangan lupa selalu pasang nomor HP Anda di sini ya. Di judul boleh, di paragraf pertama boleh gitu ya. 327 087 397. Ya, itu teman-teman sekalian contoh-contoh yang bisa saya share masuk ke ke Google-nya, oke ya, sejauh ini ya saya kira. Lalu kemudian kalau sudah tinggal dipublish, lalu kemudian masuk tag-nya, face ini ada semua nanti tutorialnya ya sudah saya bagikan teman-teman. Teman-teman nanti tinggal mendownload
tutorialnya dan kemudian bisa dipraktekin di rumah gitu ya teman-teman sekalian. Oke, selesai, sudah jadi teman-teman sekalian. Saya hanya menggunakan Medium untuk kemudian mempraktekkan teknik-teknik SEO tadi gitu ya. Oke, saya kira itu dulu Mbak Indri, sekedar pengantar. Akan lebih baik mungkin kalau kita bikin tanya jawab supaya teman-teman bisa berstudi kasus agar lebih enak gitu ya teman-teman. Karena saya takutnya kalau ngelanjutin nanti malah beda nanti pengalamannya teman-teman dan kemampuannya teman-teman gitu ya. Terima kasih Mbak Indri.